Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan membahas dan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya. Setelah Hasan Busri dan Mawardi meminta izin ke orang tuanya dan sudah saatnya mempertahankan harga diri dan kehormatan, dan berangkatlah mereka untuk meladeni Carok melawan Mat Tanjar dan Materdam. Lalu sementara itu Mat Tanjar dan Materdam yang hanya membawa satu cerulit, yaitu hanya cerulitnya Materdam. Mat Tanjar berinisiatif pulang ke rumah untuk mengambil cerulit. Lalu kemudian di saat ia pulang justru bertemu dengan Nak Jehri. Nah, Nak Jehri ini merupakan warga desa Larangan Timur yang merupakan saudara atau sepupu dari Mat Tanjar dan Materdam. Lalu mereka juga di situ bertemu dengan seseorang yang bernama Hafid, yang kebetulan Hafid ini merupakan warga desa Bumi Anyar, dan ternyata dia ini adalah muridnya Mat Tanjar. Dan ketika bertemu dengan Nak Jehri, sebenarnya Nak Jehri ini baru pulang dari pasar bersama sang istri. Lalu kemudian Nak Jehri yang melihat Mat Tanjar yang baru saja mengambil cerulit, dan kondisinya itu cerulitnya tidak ada sarungnya. Nah, itu adalah sebuah pertanda yang agak aneh bagi orang Madura, karena bagi orang Madura kalau membawa cerulit dimasukkan ke dalam sarung dan diselipkan ke badannya, kalau digenggam berarti akan ada perkelahian. Dan di saat itulah Nak Jehri meminta istrinya untuk pulang duluan, dan dia berkata, udah ya, kamu pulang duluan. Dan istrinya di saat itu tidak melarang dan tidak ada curiga, dan mungkin istrinya berpikir dia mau bertemu dengan teman-temannya. Akhirnya istrinya mengiyakan dan pulang. Ternyata usut punya usut, Mat Tanjar, Materdam, dan Nak Jehri ini ahli pencak silat, bahkan bisa dibilang blater atau jagoan. Dan singkat cerita, ketika Hasan turun dari motor langsung menyerang Mat Tanjar terlebih dahulu. Di saat itu justru Hasan dikeroyok oleh 3 yang lainnya, dan Wardi di saat itu baru turun dari motor, tidak tahu harus menyerang siapa. Akhirnya menyerang dengan membabi buta. Lalu Hasan ingat tujuan dia adalah Mat Tanjar. Jadilah antara Hasan dan Mat Tanjar duel 1 lawan 1, dan 3 orang lainnya justru mengeroyok Wardi. Dan ketika ada suara perkelahian, orang-orang mulai berkumpul, tetapi tidak ada yang berani mendekat, hanya melihat dari jauh. Tetapi ada beberapa orang yang berusaha melerai dengan cara meneriaki ke-6 pelaku carok ini, tapi dari mereka tidak ada satupun yang menghiraukan. Dan beberapa saat setelah carok berlangsung, mulai satu persatu korban berjatuhan. Mat Tanjar, Materdam, Hafid, dan Nak Jehri mulai terkapar di tanah dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah carok selesai dan korban bergeletakan, para warga berani mendekat dan menolong para korban untuk dievakuasi dari tempat kejadian. Sementara itu di pihak Hasan dan Wardi ada 3 versi yang berbeda. Ada yang menceritakan dia kabur dari tempat kejadian. Di versi lain ada yang mengatakan ketika carok terjadi ada warga yang menghubungi polisi, dan setelah carok selesai polisi datang menangkap Wardi dan Hasan. Tetapi menurut versi yang ketiga, di dalam salah satu komentarnya ia mengatakan bahwa Hasan dan Mawardi sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Tetapi menurut ketiga versi tersebut, yang paling masuk akal adalah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pelajaran yang dapat kita petik, janganlah kita menyelesaikan masalah dengan cara kita merasa paling kuat, tetapi yang paling kuat itu adalah hukum dan undang-undang yang berlaku. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.